Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bersama. Bertemu lagi bersama saya Roni Ray. Ya, seperti biasa kita bakalan ngobrol-ngobrol, sharing tentang bisnis, tentang usaha UMKM. Ya, kemarin setelah saya posting cara memilih bisnis yang mudah dijalankan, ternyata masih ada yang bertanya, bagaimana cara memilih bisnis yang mudah dijalankan. Ya, ini komentarnya ya. Ya, kita bakal ngobrolin tentang bisnis yang mudah dijalankan. Bisnis yang mudah dijalankan itu ada banyak hal yang bisa kita katakan mudah dijalankan. Sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe biar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video yang bermanfaat lainnya. Baiklah, kita bakal ngobrolin bisnis yang mudah dijalankan. Bisnis apa yang mudah dijalankan? Bisnis yang mudah dijalankan atau usaha yang mudah dijalankan itu relatif, menurut saya relatif dari sudut pandang mana kita melihat sesuatu itu mudah dijalankan, atau dari mana kita menilai sesuatu itu akan mudah untuk kita memulainya. Jadi semua orang itu memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang suatu usaha atau bisnis yang mudah untuk dijalankan. Ada beberapa pandangan yang saya tuliskan untuk kalian semua agar bisa memilah atau memilih bisnis apa yang mudah menurut kalian semua untuk dijalankan. Seperti itu. Jadi mudah dijalankan itu tidak semua orang sama ya menilainya ya. Dari sudut pandang mana kita bisa menilai sesuatu itu mudah. Saya membuatnya dari tiga penilaian hal yang mudah, bisnis yang mudah untuk dijalankan. Pertama, dari sisi kemampuan. Seseorang itu bisa menganggap suatu bisnis itu mudah untuk dijalankan karena kan memiliki kemampuan dalam hal di suatu atau dalam bidang tertentu. Misalnya seseorang ini memiliki kemampuan atau keahlian dalam mengelas. Seseorang memiliki kemampuan dalam hal mengelas, itu akan lebih mudah dalam menjalankan usaha yang akan dia mulai, seperti membuat bengkel las, seperti itu. Jadi hal yang mudah pertama itu adalah yang saya tuliskan itu adalah dari sisi kemampuan. Seseorang itu akan lebih mudah dalam melakukan sesuatu, akan menilai sesuatu itu mudah jika memiliki kemampuan atau memiliki keahlian dalam hal tertentu, seperti itu. Jadi teman-teman bisa mencari bisnis yang sesuai dengan kemampuan atau keahlian kalian. Itu akan menjadi lebih mudah untuk menjalani usahanya, seperti itu. Yang kedua adalah saya membuat dari sisi modal. Kita mulai dari sisi pandang modal. Banyak juga orang menilai sesuatu itu mudah dijalankan jika memiliki modal yang besar, seperti itu. Ada yang memilih usaha yang modalnya kecil karena memiliki budget yang kecil. Lebih mudah dia menjalankan bisnis yang modalnya kecil karena memiliki budgetnya yang kecil, seperti itu. Jadi seseorang ini memiliki sudut pandang nilai kemudahan berbisnis itu bermacam-macam. Contohnya, teman-teman memiliki modal 2 atau 3 juta, kemudian ingin berbisnis yang mudah, menurut teman-teman apa? Nah, bisnis yang mudah dengan angka 2-3 juta, modal 2-3 juta, yaitu misalnya membeli franchise minuman atau makanan, seperti itu, atau snack, seperti itu ya. Itu teman-teman akan merasa lebih mudah menjalankannya karena melihat dari sudut pandang modal, seperti itu. Dan sedangkan yang tadi yang pertama adalah melihat dari sudut pandang keahlian atau kemampuan. Misalnya teman-teman bisa memiliki keahlian dalam mekanikal atau teknisi, atau bisa memperbaiki kendaraan bermotor. Teman-teman akan lebih mudah lagi untuk membuka usaha dalam hal yang seperti kemampuan teman-teman miliki. Ya, tadi kemampuannya adalah memperbaiki sepeda motor, mungkin bisa membuat bengkel motor, itu akan mudah dijalankan,
seperti itu. Dan yang keduanya tadi adalah dari sisi modal. Teman-teman ada yang menilai sesuatu itu mudah dari sisi modal, akan mencari modal bisnis yang sesuai dengan modal yang teman-teman miliki, seperti itu. Yang ketiga itu adalah sesuai dengan pengalaman. Jadi teman-teman ini akan lebih mudah menjalankan sesuatu atau menjalankan bisnis dengan pengalaman yang teman-teman miliki, seperti itu. Jadi mudah itu relatif, teman-teman. Mudah itu tergantung kita melihat dari sudut pandang sebelah mana, dari sisi pandang bagaimana, seperti itu. Jadi yang ketiga adalah pengalaman. Mengapa saya sebut pengalaman akan menjadi sesuatu yang akan mudah dijadikan modal untuk kita berbisnis, yaitu pengalaman itu akan mempermudah kita dalam menjalani atau mengelola sesuatu usaha yang akan kita jalani. Contohnya, kalian memiliki pengalaman dulunya pernah bekerja di counter pulsa, contohnya, atau di counter HP. Tentunya kalian memiliki pengetahuan banyak tentang counter HP atau counter pulsa, karena memiliki pengalaman di bidang tersebut. Jadi untuk menjalani bisnis atau usaha yang sama seperti pengalaman teman-teman jalani sebelumnya, itu akan lebih mudah, seperti itu. Jadi tidak usah bingung dalam memulai usaha, hanya tinggal kita pilih saja bagian mana yang akan kita tonjolkan, seperti itu, atau dari sisi mana yang kita miliki untuk kita mulai atau untuk kita jalankan bisnis kita. Contohnya tadi dari sisi keahlian atau kemampuan. Yang pertama adalah keahlian dan kemampuan. Teman-teman tinggal cari keahlian teman-teman apa, memiliki kemampuan apa, jalankan bisnisnya. Yang kedua adalah dari sisi modal. Dari sisi modal biasanya teman-teman bisa memiliki usaha franchise. Franchise lebih mudah karena franchise itu kita tinggal menjalaninya saja. Kita membeli, namanya sudah ada, produknya sudah ada, tinggal kita menjalaninya saja dengan angka modal yang lebih kecil tentunya. Seperti itu. Franchise juga ada yang besar. Nanti kita bicarakan di video-video selanjutnya tentang franchise yang besar. Salah satunya contohnya adalah McD, Indomaret, Alfamart, seperti itu. Itu franchise yang dengan nilai modal yang besar. Kemudian yang ketiga adalah tadi dari sisi pengalaman. Kalian tinggal cari pengalaman apa yang pernah teman-teman jalani, atau pengalaman kerjanya seperti apa, atau dulunya pernah membantu teman mengerjakan apa dan akhirnya memiliki kemampuan di bidang itu. Tinggal jalani saja, pilih dan pilah mana yang bisa teman-teman jalani, itu akan lebih mudah dalam menjalani bisnis. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bersama.